kembali. Kali ini kita bersama Dr. Siti Rahmi MPD selaku Wakahumas dari Mandua Mataram, dan adik baik Niki Ayu Ningtia selaku Duta Literasi Mitra Muda UNICEF Indonesia. Selamat pagi Ibu dan adik Niki, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Olis nih perkembangan literasi kita ini saat ini? Ya. Khususnya di madrasah ya. Selamat pagi sahabat bahasa dan terutama teman-teman koordinator penggerak literasi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kali ini seperti yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, kita kedatangan tamu. Sudah disebutkan tadi, kami menganggap acara ini sangat menarik karena baru pertama kali kita didatangi oleh tim gerakan literasi madrasah atau gerakan literasi sekolah ya. Tentunya nanti kita akan berbagi bagaimana perkembangan literasi di sekolah, di madrasah, seperti apa mereka membina dan mengembangkannya. Tentu mereka selaku pakar dan pelaku akan bercerita banyak tentang itu. Baiklah, untuk itu kita akan mulai saja dengan ngobrol santai ini. Kita akan coba dengar mungkin bagaimana latar belakang berdirinya komunitas literasi madrasah atau gerakan literasi madrasah. Nanti Ibu Dr. Rahmi akan bercerita tentang itu. Mungkin juga akan dilanjutkan oleh Ananda Baik Niki Ayu Ningtia selaku Duta Literasi Madrasah Mandua Mataram dan selaku Mitra Muda UNICEF di Indonesia. Sangat luar biasa ya. Baiklah, untuk itu mari kita dengarkan. Ibu Dokter, silahkan. Baik, Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi. Saya dari Mandua Mataram, bagian humas, tetapi juga merupakan ketua gerakan literasi madrasah. Awal mula lahirnya gerakan literasi madrasah ini sesungguhnya adalah sosialisasi masif dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengharuskan di setiap lembaga, terutama lembaga pendidikan itu literasi harus ada. Nah, dari situlah cikal bakal dari adanya gerakan literasi madrasah. Saya bersama teman-teman di Mandua Mataram ini sekitar 8 orang, 9 orang dengan Bapak Kepala Madrasah menggodok gerakan literasi madrasah ini sebulan sebelum Mandua Mataram ulang tahun pada April 2022. Nah, sebelum kita bekerja, sesungguhnya sebelum ada program kerja itu kita produksi 3 buku dulu. 3 buku itu yang pertama yaitu tentang Mandua Mataram Mendunia. Di sana berisi kumpulan-kumpulan siswa maupun alumni yang berprestasi, guru termasuk juga madrasah dan kepala madrasah yang berprestasi di buku tersebut. Kemudian ada kumpulan puisi dan desain poster yang dibuat on the spot oleh anak-anak karya ilmiah remaja pada waktu itu, dan juga ada kumpulan atau jejak isai anak-anak karya ilmiah remaja. Nah, 3 buku ini diselesaikan dalam jangka waktu yang lumayan singkat. Padat, itu 3 minggu. 3 minggu kita bekerja. Itu niatnya tadinya untuk kado ulang tahun Mandua Mataram. Nah, berkembanglah kemudian Bapak Kepala Madrasah menginginkan bahwa tim ini harus dipatenkan menjadi sebuah tim literasi. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan kita, termasuk dilatar belakangi oleh adanya keinginan kita untuk menjembatani teman-teman yang punya bakat menulis, siswa yang punya bakat menulis, dan juga teman-teman guru yang ingin naik pangkat seperti itu. Kita jembatani seperti itu, dan juga kita ingin bekerja sama dengan instansi-instansi, apalagi dengan kantor bahasa yang memang sangat berhubungan erat dengan literasi. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, yang pertama yaitu di setiap selesai imtak, kami dari tim literasi itu membuka seluas-luasnya kesempatan kepada guru dan siswa untuk menulis, dan kita buatkan buletin yang terbit setiap hari Jumat. Nah,
ini juga sebenarnya merupakan akar juga dari implementasi kurikulum Merdeka yang sekarang sedang diberlakukan ya di Indonesia. Nah, di Mandua Mataram itu nantinya akan ada namanya Jumat Mandalika. Jumat Mandalika itu adalah Mandua Mataram, literasi, inovasi, kreasi, dan aksi. Ya, di mana nanti yang kurikulum Merdeka ini kan hanya kelas 10 saja yang diberlakukan dulu untuk yang pertama. Nah, sementara kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum yang lama. Nah, implementasinya di hari Jumat itu anak-anak kelas 10 diberikan berkreasi. Siapa yang bisa menulis, menggambar atau melukis, pidato, musik dan sebagainya. Silahkan diberikan ruangan berekspresi seluas-luasnya oleh madrasah seperti itu. Nah, nanti efeknya juga di madrasah itu selain membuat buletin dan juga ada Jumat Mandalika ini, kita akan ada kampanye bahasa. Artinya bahwa banyak dari siswa Mandua Mataram itu meskipun dia orang Sasak, tetapi mirisnya mereka tidak bisa bahasa Sasak. Itu satu. Nah, di situ bahasa Sasak juga kita lestarikan kan, lestarikan di samping memang kita bahasa nasional kita, bahasa Indonesia memang harus kita pupuk dengan baik. Nah, kampanye-kampanye bahasa itu sama kepala madrasahnya di ini ya sangat antusias beliau. Bahkan katanya jangan hanya bahasa daerah, jangan hanya bahasa Indonesia. Bila perlu ekskul-ekskul yang ada di sini menjadi branding kita nanti. Nah, makanya sekarang mulai sudah kampanye bahasanya. Salah satu bentuk kecilnya nanti di setiap kelas itu akan dipasang pelang-pelang kelas, tetapi dengan menggunakan 5 bahasa. Ya, 5 bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Sempat kami juga kemarin melihat itu ya Bu, di papan-papan namanya sudah mulai itu ya. Nah, tapi kalau untuk Sasak mungkin nanti di tempat-tempat seperti kamar mandi atau toilet anak-anak, kemudian perpustakaan, lab dan lain itu nanti kita juga akan pakai bahasa. Jadi kalau kita dari orang bahasa itu merupakan cara sederhana tapi efektif untuk bisa menguasai 5 bahasa sekaligus. 4 bahasa asing, 1 bahasa nasional dan 1 bahasa daerah. 6 bahasa itu sekaligus sebenarnya. Seperti itu. Lanjut praktiknya berarti itu. Praktiknya. Nah, itu dari sekian dari diantara program kerja dari Gerakan Literasi Madrasah. Di samping memang akan ada bagaimana kami nanti akan berusaha dengan tim itu membuat perpustakaan itu tidak seperti perpustakaan. Kan selama ini anak-anak malas ke perpustakaan karena menganggap bahwa perpustakaan itu adalah tempat tumpukan buku. Sementara kita menginginkan bahwa bagaimana ya supaya perpustakaan itu mereka rasakan di tempat yang nyaman, begitu masuk ada musik, terus bisa kita buatkan dia desainnya seperti taman. Sehingga perpustakaan yang ada di madrasah itu mirip dengan perpustakaan di luar. Jadi di madrasah bisa merasakan sensasi seperti sekolah di luar seperti itu. Kita akan usahakan untuk membuat senyaman mungkin seperti itu. Jadi itu cerita tadi panjang lebar ya. Jadi memang kalau pakar itu yang ahlinya sudah paham tentang itu, kita satu bertanya sudah dijelaskan semuanya, luar biasa. Dari latar belakang, praktik baiknya tadi sudah diceritakan. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa atau sahabat bahasa di mana saja berada, terutama juga teman-teman literasi sekolah, madrasah, dan komunitas penggerak literasi dimanapun berada. Jadi upaya-upaya untuk kita selalu bergerak untuk meningkatkan atau memberdayakan komunitas dan lain sebagainya untuk peningkatan literasi, terutama di sekolah ini kan kita akan sasar literasi generasi muda. Jadi ada siswa kita ya. Itu tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana latar belakang. Nah, kemudian ada satu orang juga ini yang perlu kita dengar bagaimana cerita tentang literasi. Ini merupakan Ananda kita ini, Mbak Niki ini merupakan mitra muda UNICEF. Mungkin punya pandangan juga tentang literasi, atau mungkin literasi di sekolahnya seperti apa. Kita butuh cerita dari Ananda kita. Silakan.
Baik, terima kasih. Jadi kami sebagai di Mitra Muda UNICEF Indonesia itu kan merupakan suatu program untuk di mana para seluruh pemuda di Indonesia itu berkumpul di sana istilahnya. Dan juga ada banyak sekali isu yang kami bicarakan di Mitra Muda UNICEF Indonesia ini. Kalau berbicara tentang literasi, bagaimana kami para generasi muda menangkapnya? Menurut kami literasi tersebut harus memang benar-benar diterapkan di masa sekarang ini, karena kita sedang beralih ke masa titik 5.0 di mana di sana yang dibutuhkan adalah kemampuan manusia dalam menggerakkan teknologi tersebut. Iya, betul. Jadi jika dibarengi dengan literasi yang memang literasi itu sangat banyak dan tidak hanya membaca dan menulis, ada juga literasi digital. Itu tentu saja akan menjadi suatu perpaduan yang dapat memunculkan inovasi-inovasi baru, memunculkan agen perubahan untuk kita para generasi muda. Kita generasi muda juga dituntut untuk jadi agen of change sama agen of development untuk menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita generasi muda bisa menggerakkan orang-orang lewat literasi ini dengan cara salah satu yang udah kami terapkan adalah dengan saya bergabung ke tim literasi sebagai duta literasi. Tentu kegiatan kami di sini adalah sebagai peer support yang membantu teman-teman remaja juga lebih dekat ke arah literasi. Karena yang mengerti remaja itu ya remaja juga. Jadi remaja juga harus ikut campur di dalam sana. Jadi setuju. adanya pemuda, orang setara di literasi ini yang ikut bersama-sama menggerakkan teman-teman literasi, diharapkan dapat dengan cepat memberikan adaptasi kepada teman-teman. Jadi selain dari yang lebih tinggi atau guru, selain dari sumber yang terpercaya, kita juga di generasi muda istilahnya yang seumuran dapat lebih cepat masuk ke mereka, mungkin dengan ngobrol-ngobrol singkat atau cara yang sederhana bisa kita lakukan. Ngopi literasi seperti pagi ini. Dan selain itu juga karena kita adalah teman, istilahnya kalau kita remaja bisa kita menggerakkannya dengan lebih cepat. Bahasanya tidak formal lagi kalau udah dengan teman sama teman. Jadi apa kalau kalau mereka ingin memberikan saran atau masukan bagaimana ini atau meminta bantuan mereka, kita juga bisa kasih mereka dengan cepat. Bagaimana mereka butuhnya, bagaimana mereka kurangnya, bagaimana mereka, dan jadi kolaborasi antara orang muda dan juga para petinggi-petinggi itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang diinginkan. Salah satunya literasi misalnya. Iya. Termasuk di sekolahnya ya, terutama di sekolah, terutama lingkungan sekolah ya, yang memang harus dibina untuk peningkatan literasi. Mbak Desi ada selanjutnya ada lagi gimana nih, kan anak-anak nih sekarang nih lagi intens dengan HP mereka ya, Android mereka. Betul. Terus apa yang kira-kira Deniki berikan solusi untuk mereka? Ini sebenarnya lebih banyak manfaatnya, bukan hanya sekedar untuk bermain saja. Iya. Kira-kira gimana? Ya betul banget, di digital itu tidak semuanya hal-hal buruk yang kita dapat, tapi juga ada berbagai macam hal yang dapat kita torehkan di sana atau kita gali di sana. Saya juga sebelumnya tidak terlalu lekat dengan teknologi ini sebelum akhirnya saya terjun ke UNICEF, dan di sana pada akhirnya saya merasa bahwa oh ternyata begini ya di dunia luar, ternyata selama ini saya berada di tempurung kura-kura. Iya. Dan akhirnya setelah terjun ke sana dan mencoba untuk mendayung lebih dalam lagi, ternyata banyak yang bisa kita pelajari di media sosial ini. Meskipun dengan sekali scroll tuh kita bisa mendapatkan ilmu, ada beberapa edukasi yang tidak secara langsung kita pelajari, tapi karena itu emang dari sananya kita bisa tahu kayak gitu. Jadi cara untuk biar teman-teman tahu bahwa gadget ini tidak cuma dimanfaatkan untuk hal yang main-main saya, tapi juga bisa bermanfaat. Tentu saja kita harus ajak teman-teman di sekitar kita dulu ya untuk mencoba mengekspor hal-hal baru. Bisa saja kita tergabung di UNICEF lewat handphone tersebut, atau tergabung ke kegiatan yang jauh, atau sebagaimananya program yang bisa diikuti online. Saya juga mengikuti kegiatan ini berawal dari online, tidak dengan ketemu langsung. Jadi dari sana menyentuh teknologi itu dengan mau mengeksplor hal-hal baru dan menyaring hal-hal positifnya
Iya. Iya. Saat kita terjun untuk mencari hal-hal baru di internet tersebut, tentunya kita perlu saring mana yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Jika memang banyak hal-hal bagus yang ditemukan, ya explore, Oh gitu. cari dan coba selesaikan. Jangan diselesaikan setengah-setengah, tapi Mantap. sampai selesai. Itu. Berarti sudah banyak yang ditularkan nih ke teman-teman. Selain tadi mendaftar secara online, UNICEF atau yang lainnya, atau program apa yang mungkin Mbak Niki punya untuk teman-teman itu? Oh ya, kalau online ini tentu kalau satu teman itu dapat menemukan sebuah program, kita inginnya itu program dibagikan secara langsung ke online. Misalnya kita punya teman dekat satu sekolah, tapi kita juga terhubung di online kan, semuanya serba online juga sekarang. Jadi jika ada grupnya gitu. ya betul banget. Jika ada satu teman yang udah dapat info, nah itu bisa disebarkan ke teman-teman online lainnya, dan teman-teman online itu bisa langsung nyebarin secara langsung ke teman terdekatnya. Jadi satu yang bergerak, semua yang kena. Berarti temannya tidak hanya di Mandua saja. Sudah mendunia. Sudah mendunia. Luar biasa ya, ya. Gimana, Olis? Ya, jadi luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Mbak Desi bertanya 1 sudah dijawab 10. Sudah jawaban 10. Kita sangat kagum sama Denik ini dari penjelasannya tadi, sangat luar biasa. Termasuk Bu Dokter tadi sudah juga menjelaskan tentang praktik baik literasi di madrasahnya. Nah, kaitannya dengan itu Bu Dokter, ketika kita menjalankan literasi tentu ada hal-hal pendukung ya, seperti tadi yang dibilang perpus dan lain sebagainya, kemudian ruang TIK dan lain sebagainya. Nah, kalau di sekolah itu merupakan suatu keniscayaan yang harus ada memang itu ya, untuk mengembangkan apa yang disampaikan oleh adik itu. Nah, artinya ketika ada ruang TIK, ada perpus dan lain sebagainya, kira-kira pemberdayaan buku atau pemanfaatan buku selama ini, mungkin adik-adik juga mengalami hal itu ya, bosan dengan buku dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti yang diceritakan tadi, ada enggak kiatnya besok ini untuk pemanfaatan buku di perpus yang begitu banyak? Baik. Tidak artinya sebagai barang yang dipajang begitu saja gitu. Kebetulan kemarin kami sudah diskusi dengan Bapak Kepala Madrasah dan juga Waka Bidang Sarana dan Prasarana. Ternyata di madrasah banyak juga buku-buku yang sudah terbitan lama dan itu akan dimusnahkan kan istilahnya kalau di negara seperti itu, atau dimanfaatkan seperti apa modelnya nanti di Waka Sarana Prasarana yang akan membentuk tim untuk supaya buku itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu satu. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa kami ingin bekerja sama dengan pihak perpustakaan di Mandua Mataram, bagaimana mendesain ruangan di perpustakaan itu supaya anak-anak didik kami itu senang untuk masuk ke perpustakaan. Nah, terobosan-terobosan itu dilakukan oleh madrasah, yakni kita sudah memulai dengan era digital library. Jadi kita sudah masuk ke perpustakaan digital. Jadi anak-anak ketika ingin mencari buku di perpustakaan digital itu sudah ada buku-buku yang baru. Jadi mereka tinggal sekali klik saja, mereka sudah ada. Misalnya mencari buku tentang biologi atau hewan, di sana sudah ada sekitar berapa itu di situ ya. Jadi digital library itu anunya kalau untuk perpustakaan. Nah, untuk buku-buku yang tidak bermanfaat atau yang masih ada sekiranya bisa dimanfaatkan, itu nanti akan disalurkan ke tempat-tempat yang sekiranya membutuhkan buku itu. Tetapi kalau memang sudah out of date, tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu nanti akan dihancurkan lah istilahnya, atau mungkin bagaimana sih supaya dia lebih bermanfaat lagi untuk orang lain seperti itu. Kalau kita bahasakan didaur ulang, mungkin ada atau tidak kemungkinan untuk didaur ulang seperti itu. Yang jelas bahwa buku-buku yang sedang menumpuk sekarang yang sudah terbitan lama itu akan dimanfaatkan dan tidak akan dibuang secara percuma. Mungkin
gini ya, Bu. Iya, iya, silakan. Kalau buku-buku lama mungkin bagi orang yang sudah biasa membacanya Iya. itu terkesan sudah lama. Iya. Tapi kalau bagi orang yang belum membaca itu buku baru. Iya, Iya, Betul ya. betul. Mungkin nanti Istilahnya akan begitu disalurkan ya. Iya, ke iya. tempat-tempat yang memang Nah, seperti yang Iya. Ibu Desi katakan itu, yang memang kalau menurut kita itu sudah out of date, sudah tidak up to date lagi, sudah tidak sudah bukan trending topik lagi. Iya. Tapi bagi sebagian orang lain yang mungkin di luar di mana namanya tempat-tempat yang tertinggal, terpencil dan terluar, itu mungkin itu sesuatu yang sangat berharga. Iya, iya, iya. Dan nanti dari pihak madrasah itu akan mengelolanya. Iya, iya. Dan ini yang mempunyai job description seperti itu adalah bagian dari sarana dan prasarana. Iya. Seperti itu. Jadi kan Iya. tadi dah kan. Dan ini mungkin Mbak Desi kesempatan untuk teman-teman komunitas, Oh iya betul. komunitas literasi. Nggih. Betul, ya. Kita kantor bahasa itu punya binaan sekitar 33 Nggih. komunitas penggerak literasi di luar sana. Dan rata-rata mereka kekurangan buku. Seperti itu. Siapa tahu, saya yakin teman-teman butuh ya. Pasti. Saya butuh buku ya. Pasti. Nah, nanti mungkin bisa berkunjung ke Mandua bagaimana sistemnya. Nggih. Mungkin ini bertemu sama Ketua Tim Literasi Madrasah Ibu Dr. Rahmi. Nggih. Karena saya yakin nih teman-teman di luar di tim literasi itu mengajarkan anak-anak juga. Oh, nggih. Anak SD, SMP, SMA, mereka mengajarkan Nggih. yang terkait dengan buku seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan itu mereka memang betul-betul sangat kekurangan buku. Nggih. Mungkin bisa diberdayakan. Nggih, nanti buku mungkin itu, bisa saya ya. komunikasikan Ya, dengan itu maksud saya. pimpinan dan juga Ya. dengan teman yang dari wakil Iya. kepala bidang sarana Ya. dan prasarana. Nah, kemudian kaitannya tadi dengan pemanfaatan buku dan pengembangan perpustakaan. Kebetulan kami sudah diberikan semacam pelatihan untuk pemanfaatan buku dan inovasi ruang perpustakaan. Mungkin nanti kita bisa kerjasama karena Siap. memang kita sudah melakukan nota kesepahaman kerjasama ya. Insya Allah kan 27 tanggal 27 ini kita akan Ya. tanda tangani MOU. Nah, dengan- ya kita memang kemarin dilatih untuk pemanfaatan buku. Nggih. Artinya buku itu bagaimana dia betul-betul berguna seperti yang tadi, istilahnya tidak hanya numpuk di perpustakaan tapi dia bisa bermanfaat yang lebih besar. Nggih. Karena selama ini kan memang kita di pemanfaatan buku kurang sekali, pemanfaatan dan pemberdayaan. Karena memang banyak faktor seperti itu, karena memang ruang perpustakaan tidak menarik, pola penataan buku dan lain sebagainya itu yang tidak menarik juga. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kami menyampaikan kami akan siap membantu nanti untuk pemanfaatan buku dan inovasi model perpustakaan di Mandua Mataram. Nah, kaitannya dengan buku digital itu bagus sekali itu karena memang eranya sudah ya. Ya. Badan Bahasa itu punya Budi, namanya aplikasi Budi, buku digital itu. Silakan di sana diunduh. Bisa bebas ya, free Bebas, ya? bebas. Masya Bukunya Allah. diambil itu hampir jutaan, ratusan ribu buku di sana. Websitenya tinggal klik Iya, Budi. Budi aja, Budi Kemdikbud. Jadi Oh. tinggal diambil aja bukunya di sana. Baik. Buku non teks, buku teks silakan ada di sana. Karena memang anak-anak sekarang hanya butuh tinggal klik baca. Ya. Kalau kita yang umuran yang 30 tahun ke atas, 35, 40 itu tidak suka membaca yang di layar handphone kan? Iya, betul betul. Seperti betul. itu ya. Jadi kalau anak-anak sekarang tinggal Oke, ya. klik saja mereka aman. Nah, itu yang kaitannya dengan buku tadi. Bagus seperti itu kalau memanfaatkan atau mengubah buku yang konvensional menjadi buku digital, bagus sekali. Digitalisasi buku itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, silakan manfaatkan buku yang ada di Kemdikbud itu, buku digital itu. Oke. Budi Kemdikbud gitu Oke. ya. Tinggal diambil saja. Nah, kemudian ini selanjutnya kaitannya dengan literasi digital. Literasi digital ini kan memang harus betul-betul dimasyarakatkan ya, di Betul, komunitas iya, sekolah betul. terutama. Betul. Rata-rata berdasarkan survei hampir setiap orang Indonesia yang sudah pegang HP itu pegang HP 9 jam per hari. Masya Allah. 9 jam, tidak kurang dari 9 jam itu rata-rata. Tiada waktu tanpa HP. Tanpa HP, karena ini sudah menjadi teman dekat kan? Ya. Saya dekat-dekatnya ini yang paling dekat sudah sekarang. Jadi nah, kaitannya dengan itu silahkan mungkin untuk digitalisasi atau literasi digital ini dikembangkan juga. Jadi kami juga akan membantu nanti bagaimana memanfaatkan digital ini sebagai sarana betul-betul yang akan menunjang untuk pembelajaran, terutama kita yang disampaikan oleh Bu Doktor
terkait dengan Merdeka Belajar, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan digital ini. Siap. Nah, seperti itu. Ada lagi tambahan, Mbak Desi? Untuk Adik Niki nih, kedepannya mungkin punya visi misi ya, untuk gimana teman-teman ini lebih digerakkan literasinya. Bagaimana Adik Niki? Ya. Kayak tentang bagaimana kita menggerakkan teman-teman, tentu kita sebagai orang yang menginginkan inovasi lebih lanjut, tentu saja ada cita-cita visi misi untuk meningkatkan literasi, baik literasi digital, membaca atau tulis ke teman-teman lainnya. Tentu dengan adanya visi misi itu kita harap adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk membantu mensukseskan kegiatan kita, baik itu dari pihak teman-teman atau pihak guru atau pihak terkait yang nantinya dapat kita ajak untuk berpartisipasi bersama mensukseskan visi dan misi yang ingin kita kerjakan, terutama kalau itu literasi yang memang benar-benar bakal berguna di era 5.0 ini. Ya, kita harus mencari memajukan inovasi tersebut. Lebih bersemangat lagi ya. Tetap semangat. Iya. Semangat. Nah, kemudian ditambahkan lagi generasi muda, untuk peningkatan literasi generasi muda itu, jadi jangan sampai malas membuat konten kaitannya dengan literasi digital. Konten kan, artinya konten ini pasti akan dibaca oleh orang. Nah, terkait dengan itu mungkin teman-temannya atau ibu dokter sendiri menggalakkan penulisan konten di media digital. Nah, kira-kira kaitannya dengan itu pernah enggak melaksanakan itu? Karena sekarang kan himbauan kita ini kita harus membuat konten yang positif tentunya kan, biar bisa dibaca oleh orang. Apa tentang pelajaran lah, tentang bagaimana bimbingan belajar dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan itu di dunia madrasah seperti apa di sekolah? Baik, kalau ini hubungannya dengan saya selaku wakil kepala madrasah bidang humas. Salah satu tugasnya yakni menulis berita tentang apa yang terjadi di madrasah, prestasi siswa, guru, kemudian lembaga, kepala madrasah dan sebagainya. Nah, dulu awal-awal kami di humas itu menulis berita di portal Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di situ ada kolom komentar. Biasanya saya share ke semua tempat, dan kemudian khusus untuk anak-anak MAN 2 Mataram, di materi-materi tertentu di berita itu saya minta untuk dikomentari. Saya minta dikomentari, dan itu merupakan salah satu wujud dari literasi digital sesungguhnya. Caranya memancing seperti itu ya? Ya, caranya memancing seperti itu. Misalnya sekarang lagi musim ini, mau menjelang apa sih istilahnya di sini, Tahun Baru Cina kan? Oh iya, Imlek. Ya, akulturasi budaya Imlek misalnya. Nah, akulturasi budaya Imlek itu kan di Lombok terutama. Orang-orang yang keturunan Tionghoa itu banyak yang ada di kota tua Empenan, kemudian Cakra, ada di Gerung, ada di Praia, ada juga di Lombok Timur. Nah, bagaimana mereka immerse atau melebur diri dengan masyarakat di Sasak di Lombok terutama. Nah, tentunya materi-materi yang menarik bagi mereka itu yang kita suruh untuk komentari. Jadi silakan Anda komentari seperti apa modelnya. Dari sana kita melihat siapa yang antusias, siapa yang tidak. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah salah satu cara sederhana bagaimana mengembangkan literasi digital. Walaupun memang di gerakan literasi madrasah ini ada memang kita menyebutkan bahwa yang akan kita kembangkan nanti adalah di samping literasi membaca, menulis, kemudian kita juga akan mengembangkan literasi digital dan literasi Al-Qur'an di situ. Nah, kalau yang secara umum gerakan literasi madrasah masih menuju ke sana. Tetapi kalau dari sisi humasnya sudah mulai seperti itu. Ya, karena kenapa saya singgung ini, karena ITE ini kan satu yang sensitif. Betul. Dan kami di kantor bahasa itu seringkali mendapat layanan aduan bahasa. Sehingga kami dijadikan sebagai ahli bahasa dalam kasus-kasus kebahasaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana pola di madrasah, dan alhamdulillah mereka sudah melakukan dengan pola tadi. Artinya ada pancingan, silahkan komen tulisan ini. Nah, artinya kan ada pola pembelajaran di situ ya, bagaimana mereka berbicara tentang itu. Dan saya berpikir kalau ada yang komen bagus, oke,
itu saya berpikir mereka tidak membaca. Tetapi ketika ada yang komennya panjang, dia analisisnya masuk, anak-anak itu, oh dia membaca tulisan ini. Nah. Itu seperti itu. Kan dari situ ada kita lihat bahwa oh ini memang anaknya yang memang senang menulis. Artinya walaupun dalam hal-hal yang sederhana sudah mulai menulis, atau dia senang menulis dan senang membaca. Nah, kalau yang dari oke, bagus, dia mungkin membaca, tapi dia tidak analisis. Seperti itu saya melihat. Berarti ngelihatnya dari situ ya. Artinya respon dari anak-anak itulah mereka ya. Itulah mereka gitu. Tapi kira-kira ada ndak pernah mengumpulkan ndak menganalisis tulisan-tulisan jawaban itu? Artinya oh ini kemampuan menulisnya kurang bagus, kemampuan logikanya kurang bagus. Nah, itu kan hal yang menarik kita dari pancingan itu. Oh, mereka mengeluarkan ide dan gagasannya dari situ. Pernah enggak melakukan itu? Sering. Oh, sering. Sering, setiap tulisan-tulisan itu saya lihat komentar, kemudian saya screenshot, kemudian saya analisis, oh ini orang yang memang membaca. Bukan hanya dari siswa, tetapi dari masyarakat luas. Karena alhamdulillah dari tulisan-tulisan dari Humas itu selalu trending topik di situ. Jadi berita terpopuler di khususnya di Kementerian Agama Provinsi NTB dan juga selalu trending di Google gitu kan. Saya melihat di situ ada komentar-komentar, alhamdulillah sampai saat ini masih komentar-komentar yang positif. Tetapi saya dari semua itu kadang mana berita yang paling banyak pembacanya, kemudian paling banyak komentarnya, itu saya screenshot, kemudian saya pilah-pilah, oh ini dari siswa saya, ini dari masyarakat luas, ini dari ahli bahasa. Jadi di situ analisisnya. Oh memang ini orang yang gemar membaca, ini orang yang gemar menganalisis sesuatu dan sebagainya. Itu dalam pikiran saya waktu itu gitu. Nah, di gerakan literasi madrasah itu akan kami lakukan juga. Karena tim kami itu adalah dari orang-orang bahasa dan memang sering menulis jurnal, kemudian selain isai dan sebagainya di situ tim kami. Nah, itu yang kami maksudkan tadi. Karena penularan secara serius apapun sekarang kan kadang-kadang nggak susah ya. Kita sambil guyon-guyon kadang-kadang juga mengena gitu. Tadi kita suruh dia komen, kita analisis tulisannya. Oh ini kemampuan anak ini menulisnya seperti ini dan gitu. Karena memang kalau anak-anak terlalu serius belajar bosan mereka. Ini mungkin salah satu ruh dari kurikulum Merdeka ya. Jadi kreativitas guru, kemudian anak-anak senang belajar, itu yang kita padukan dalam kurikulum Merdeka. Itu sesungguhnya mungkin makna atau semangat yang ada dalam kurikulum Merdeka. Kreativitas guru, tidak harus di kelas, bisa outing kelas, bisa moving kelas, sehingga tercipta kultur atau kondisi belajar yang inovatif, kreatif seperti itu. Dan juga kompetitif, artinya bahwa anak-anak berlomba untuk bisa menunjukkan diri bahwa mereka senang belajar. Iya betul. Dan mungkin ini bisa kita jadikan sebagai tulisan ilmiah. Artinya ketika adik-adik ini berbahasa, berbicara melalui medianya masing-masing, kita coba analisis melalui tulisan, melalui sebuah kajian nanti bisa diterbitkan atau dibuat laporan kajian lah. Jadi pola berbahasa anak-anak melalui media sosial ya. Anak-anak mandua misalnya melalui media sosial seperti ini. Nanti tingkat logikanya seperti apa, kemudian mereka menggunakan bahasa Indonesia, baik pilihan kata, kalimat dan paragrafnya bisa dilakukan seperti itu dan itu bagus saya rasa. Iya betul ya. Artinya kita tahu anak ini ini ternyata kemampuannya, ini kurangnya. Berarti kita harus tambah di pemahaman paragraf, pemahaman kalimat dan lain sebagainya seperti itu. Dan saya yakin ahli bahasa di depan saya juga tahu bahwa ilmu pendidikan bahasa itu memang harus seperti itu. Dan saya sangat senang mendengar dari Pak Nurwalis tadi bahwa memang ada ide kita untuk menulis. Sebenarnya kalau kita senang menulis, walaupun apapun keadaannya, kalau ada ngopi bareng seperti ini nanti bisa jadi tulisan. Jalan-jalan ke pantai juga bisa jadi tulisan. Yang penting pikiran fresh. Artinya bahwa ketika kita sedang menulis sesuatu, kita tidak dalam keadaan tertekan. Seperti itu. Artinya dalam santai. Santai jadi ngalir sambil ngopi, ngobrol jadi. Seperti itu. Dan saya berharap juga seperti itu sama siswa-siswa kami di Mandura Utara. Karena kami sangat menekankan sekali kalau di digital ini ya, karena dia rentan. Orang melihat gambar, kadang-kadang sudah komennya macam-macam. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Seperti yang adik sampaikan tadi itu berbagai macam hal ada di. Cuma kan komen ini yang harus kita bijak kan, berdigital dengan bijak ini yang harus kita galakkan di adik-adik Mandua sehingga komen yang tidak bagus itu bisa kita saring.
Artinya pemahaman itu mungkin perlu diberikan sama adik-adik, karena artinya tidak sedikit kejadian yang melibatkan anak usia sekolah dalam kasus-kasus ITE ini. Kami sudah mengikuti beberapa sidang. Saya pernah mengikuti di Lombok Timur, kasusnya sedikit aja. Dengan lembaga dia memberikan kata-kata sumpahan, orang-orang yang disumpah itu tersinggung, melapor, sudah kena dia di peradilan itu, naik ke peradilan. Nah, artinya Kendeman 2 yang akan menerapkan bijak dalam berliterasi digital ini sangat luar biasa untuk itu nanti. Entah bagaimana polanya, kami juga siap nanti untuk membantu bagaimana sistem dan lain sebagainya. Itu yang kita kami juga berpikir bahwa sebagai orang yang memang latar belakang bahasa, ketika orang lain berbicara padahal maksudnya baik, betul. Tetapi dengan pemilihan kata yang kurang baik, tentu saja kita merasa agak tersinggung mungkin. Karena kita orang bahasa, lidahmu adalah harimau. Jadi sedikit saja tergelincir maka akan berakibat fatal seperti yang diungkap sama Pak Nurholis tadi. Jadi mungkin maksudnya baik, cuman karena pemilihan katanya yang tidak baik, misalnya saya dari latar belakang bahasa, kok ngomongnya seperti ini sih? Kok ngomongnya seperti ini? Memangnya seperti apa gitu? Kok merasa tertantang atau kok ngomongnya tidak baik-baik saja gitu? Padahal dia mau membuat kita seperti itu. Bukan maksud saya seperti itu. Nah, seperti itu kan modelnya. Jadi memang harus kita sosialisasi atau ke masyarakat, minimal ke siswa-siswa kita bagaimana berbahasa dengan baik, terutama di media sosial. Itu kan termasuk literasi digital. Betul sangat. Itu seperti itu. Kira-kira ini dari Adik Niki ya, pernah Anda mengalami hal-hal yang seperti itu, artinya salah paham di dunia digital, karena kita akan menekankan nanti penggunaan bahasa di media digital atau bijak berbahasa dalam dunia digital. Nah, mungkin pengalaman Adik Niki pernah tidak mengalami hal-hal yang tidak enak gitu ya? Mungkin saling sahut ini karena itu. Karena seperti yang disampaikan Ibu Dokter tadi, sebenarnya maksudnya baik, tapi kan tidak ada intonasi di situ kan? Tidak ada intonasi, tidak ada pilihan kata juga nggak bagus atau kurang bagus sehingga pernah tidak mengalami yang tidak baik. Kalau untuk yang sampai bertengkar di media sosial tuh alhamdulillah saya belum pernah mengalami. Tapi kalau untuk yang salah paham sih pernah, karena di chat kita kan tidak saling pandang muka, tidak persepsi orang juga menghadapi pesan itu beda-beda. Padahal yang dimaksud si A adalah cuma memberitahu atau memberikan saran, tapi nyampe si B itu adalah kritikan, yang mana nanti si B bakal sakit hati. Mungkin seperti itu sih, tapi sebisa mungkin menghadapi yang seperti itu dengan kepala dingin aja, bisa dibicarakan dengan baik. Karena memang tipe orang beda-beda, ada yang senang kritik, ada yang memang tidak suka gitu. Betul. Seperti itu modelnya. Sama dengan anak-anak yang sekarang. Mereka emosinya sedang tidak stabil, sedikit-dikit jadi masalah. Kan sekarang yang terjadi di beberapa lembaga di pondok pesantren di Pulau Jawa, khususnya yang di asrama itu, masya Allah, itu sampai menghilangkan nyawa orang. Betul. Nah, artinya ini suatu hal yang menarik obrolan kita ini. Intinya bagaimana kita meningkatkan literasi di lingkungan sekolah, terutama di madrasah, di Mandua. Tadi kita udah banyak berbicara tentang bagaimana menulis, kemudian membaca, kemudian memanfaatkan buku dan lain sebagainya. Dan terakhir tadi kita banyak berbicara tentang literasi digital. Nah, kita tidak punya banyak waktu lagi ini. Kami ingin mungkin Mbak Desi sebagai penutup, kata-kata penutup semangat untuk teman-teman di sekolah lain, di madrasah lain untuk meningkatkan literasi, terutama literasi dasar seperti itu. Mungkin ada kami minta nanti dari Ibu Dokter dan Adik Niki untuk menyampaikan itu sebagai kata-kata penutup kita. Pesan-pesan ya. Baik, terima kasih buat teman-teman, spesial untuk teman-teman guru seluruh Indonesia. Jadi tidak ada salahnya untuk berbuat baik. Itu satu. Dalam hal salah satunya adalah tidak ada salahnya kita membaca atau menulis sesuatu. Karena dengan berbuat baik seperti ini, manfaatnya bisa ke diri sendiri, bisa juga datang ke orang lain.
Nah, gerakan literasi madrasah yang ada di Mandua Mataram ini sesungguhnya adalah ingin membangkitkan minat membaca, menulis, kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana Al-Quran itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di madrasah, baik untuk semua warga madrasah termasuk guru, karyawan maupun siswa Mandua Mataram. Jadi literasi harus tetap kita galakkan, harus kita tetap sosialisasikan dan harus diimplementasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan lanjut ke Adeniki. Kalau saya singkat saja, teman-teman, let's be agent of change. Oke. Mari berliterasi, dunia lebih berwarna. Oke, teman-teman sahabat bahasa di mana saja berada, dan terutama dikhususkan kepada teman-teman yang ada di gerakan literasi sekolah maupun madrasah, dan kemudian teman-teman yang ada di komunitas penggerak literasi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Itulah perbincangan kami tadi tentang literasi madrasah, gerakan literasi madrasah bersama tim literasi gerakan literasi madrasah Mandua Mataram. Nah, kemungkinan ini yang bisa kami sampaikan pada diskusi kali ini dan perbincangan kita kali ini. Baiklah, kita akan tutup perbincangan kita pada hari ini dengan menyampaikan salam literasi. Nah, sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah, maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.